Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dengan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu. Vonis terhadap Jenderal Polisi Bintang 2 itu dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Bekas Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa divonis bersalah dalam kasus narkoba, yaitu menukar barang bukti sabu dengan tawas. Teddy divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa 9 Mei 2023. Teddy Minahasa dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menyatakan Teddy terbukti terlibat menjual barang bukti sabu lebih dari 5 gram bersama Linda dan AKBP Dodi Prawira Negara. Hakim juga menyatakan Teddy terbukti mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut senilai $27.300 Singapura atau setara dengan 300 juta rupiah. Hal yang memberatkan Teddy ialah tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Hakim juga mempertimbangkan Teddy sebagai polisi yang seharusnya menegakkan hukum. Vonis seumur hidup ini lebih ringan jika dibandingkan JPU yang menuntut pidana mati. Kasus Teddy Minahasa berawal dari penangkapan dirinya oleh Divisi Propam Polri Jumat 14 Oktober 2022. Saat itu Teddy Minahasa berpangkat Irjen dan menjabat sebagai Kapolda Sumbar, disebut sebagai calon kuat Kapolda Jawa Timur. Persidangan Teddy Minahasa menarik perhatian publik sebab dirinya menggait pengacara kondang Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya dan saat Teddy marah dan mencecar saksi Nathaniel di sidang lanjutan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 16 Februari 2023. Teddy marah lantaran saksi yang bekerja sebagai petugas penukaran falas dianggap mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP. Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup. Baru saja vonis dibacakan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih. Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup. Ini artinya vonis Teddy Minahasa lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa pada saat itu di bulan Maret, yaitu hukuman mati. Kita akan kembali mencoba menghubungi Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV. Tifal? Iya, Boro. Nah, itu benar yang baru saja disampaikan, karena di sini audionya sedikit bermasalah, divonis penjara seumur hidup Irjen Teddy Minahasa. Betul, Boro. Tadi sudah disampaikan atas beberapa pertimbangan hal yang memberatkan. Sebetulnya secara umum pertimbangan memberatkan ini sudah sama dengan apa yang dipertimbangkan oleh jaksa dalam tuntutan tidak mati beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya masalah citra teori, kemudian posisinya yang ikut menikmati keuntungan dari jual beli itu, kemudian tindakannya juga telah mencemarkan institusi Polri. Itu beberapa hal. Tapi ada poin meringankan. Ini agak berbeda dengan tuntutan yang disampaikan jaksa bahwa tidak ada poin meringankan sama sekali waktu itu, yang membuat akhirnya Teddy Minahasa harus dijatuhi pidana. Beberapa poin yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim akhirnya mengubah atau menurunkan
vonisnya atau putusan pidananya kepada Teddy Minahasa ini adalah dedikasinya pada institusi Polri dan dia belum pernah dihukum sebelumnya. Sehingga inilah yang kemudian membuat majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih ini menjatuhi Teddy Minahasa dalam kasus transaksi gelap atau penggelapan jual beli narkoba ini dengan pidana penjara seumur hidup. Ini yang masih harus saya cermati lagi bagaimana sikap dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy, apakah akan mengajukan banding, dan begitu pula juga apakah akan banding, karena ini jelas putusannya turun atau lebih ringan daripada tuntutan yang sudah dibacakan pada momen medio April 2022 lalu. Tadi kita sempat sedikit mendengarkan ada respon seperti itu dari audiens yang ada di ruang sidang ini. Apakah karena memang ada perbedaan itu, ada hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim dibandingkan dengan sebelumnya tuntutan jaksa? Iya, ini memang respon yang disampaikan oleh beberapa orang yang ikut dalam proses sidang hari ini. Tampaknya memang berbeda karena beberapa kali sidang sebelumnya saya pribadi tidak melihat kedatangan dari pendukung atau pihak-pihak lain di luar dari wartawan ataupun juga dari pihak pengadilan maupun juga dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa dalam proses ini. Tapi tadi sontak setelah disampaikan bahwa pidananya seumur hidup, ada sorakan sedikit gitu, sorakan yang dilontarkan begitu oleh sejumlah pihak. Baru sebatas itu, saya masih butuh konfirmasi ulang, tapi setelah saya coba masuk kembali ke dalam ruang sidang ini, pihak-pihak yang dimaksud ini sudah meninggalkan area, tidak memberikan keterangan juga kepada kami dari mana mereka, kemudian dari pihak mana mereka, dan posisi mereka bagaimana kemudian dengan putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat soal ini.